sekalian, mungkin sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muslim Hasan Birga. Jadi kalau dicari di Google itu Muslim Hasan Birga, ada Birganya, ya kan? Oh ya, nama gelar lah. Muslim Hasan Birga, SE, MSI, AK, CA. Ya, jadi kalau teman-teman yang kuliah di akuntansi itu ada gelar AK, CA. Saya di FHB Sekuritas Indonesia juga saya juga ada ngajar juga di kampus, cuma kampusnya di Girit, ya, di IAI Al Muslim, karena nama Muslim pakai Al Muslim, ya. Sekarang di FHB Sekuritas Indonesia. Jadi sekuritas ini seperti yang dijelaskan sama Pak Tasib tadi, banyak. Ada 109 sekuritas yang ada di Indonesia. FHB Sekuritas ini salah satunya. Ya. Teman-teman sudah mengambil mata kuliah pasar modal kan? Ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui, ini kan materi yang masuk di saya ini masih level 1. Nanti kalau teman-teman minta ke level 2, kita top up bisa juga. Ya. Oh, ini nampaknya Pak terlalu rendah ini dosisnya Pak. Tambah dikit lagi Pak. Kita tambah dosisnya. Nah, gitu ya. Ya. Di level 1 ini kita banyak memperkenalkan apa namanya? Apa itu pasar modal, bagaimana cara transaksi secara sederhana. Ya. Jadi kalau kenapa orang harus buka rekening saham, ada pendapat Robert G. Allen, ya. Berapa banyak orang kaya hanya karena apa namanya? Hanya dengan menyimpan uang di bank. Ya. Jadi pertanyaan Robert G. Allen, berapa banyak orang miliawan apa namanya milioner di dunia ini yang hanya kaya gara-gara menyimpan uang di bank. Kalau jawabannya, maka bicara investasi diskusinya berakhir. Ya, artinya apa? Ternyata orang-orang kaya di dunia ini bukan kaya gara-gara dia hanya sekedar menyimpan uang di bank. Tadi kan sudah ditanya sama Pak Dasri tadi berapa suku apa namanya jasa bunga dikasih oleh bank konvensional kepada nasabahnya? 2 sampai 3%. Bukan per bulan ya, per tahun. Jadi per bulan berapa? 3% dibagi 12. Itu kalau jasa bunga gabungan di bank. Nah, makanya banyak orang sekarang ini yang sudah paham tidak lagi menyimpan uang di bank, tapi lebih memilih kepada investasi. Apalagi yang membuat kita bicara investasi ini menarik, ya. Jadi katanya apalagi ada bahasa bicaranya kebahagiaan, ya kan? Yang mana mereka melihat sesuatu yang indah di dalam tempat sederhana, di mana orang lain tidak melihat sesuatu. Jadi pasar modal ini harta karun yang tersembunyi sebenarnya. Ya, bicara pasar modal itu sebenarnya harta karun tersembunyi. Ini tempat sesuatu yang indah, yang sederhana, yang orang lain banyak melihat, nggak ada sesuatu di pasar modal ini. Bahkan teman-teman yang ngambil mata kuliah pasar modal dapat nilai A sekalipun, kadang-kadang masih menganggap pasar modal ini tidak ada apa-apanya. Ya, ini kata-kata penting untuk kita bisa memahami, memasukkan dalam kepala kita bahwa pasar modal ini pada dasarnya ini adalah harta karun tersembunyi. Sesuatu yang indah yang orang lain tidak bisa melihat apa di dalamnya. Orang hanya melihat bahwa orang jalan-jalan di harga itu, yang nggak tahu bahwa satu candle itu naiknya 1 triliun uang aset orang bertambah. Oke, next. Nah, ada lagi tokoh investor dunia yang paling populer, teman-teman juga ya, namanya sering dengar, ya kan? Namanya Warren Buffett. Apa katanya? Saya ingin mengatakan kepadamu, ya kan? Bagaimana bisa menjadi kaya? Tutup pintu, jadilah takut ketika orang lain sedang rakus, dan rakuslah ketika orang lain sedang rakus. Jadi ini sebenarnya filosofi pasar modal.
Karena bicara naik turun harga saham itu yang kadang-kadang orang lain takut. Tapi bagi investor-investor yang sudah menjadi miliuner hari ini, mereka ketika orang lain takut malah dia ragu. Jadi kenapa nggak beli saham? Takut harganya turun. Kenapa nggak beli saham? Takut perusahaannya bangkrut. Ya, inilah yang membuat orang kadang-kadang nggak bisa memaintain kekayaannya dalam jangka panjang. Oke. Jadi salah satu tempat kalau teman-teman ingin membuka rekening saham itu di pasar modal adalah RHB Sekuritas. RHB Sekuritas ini satu dari 109 sekuritas yang ada di Indonesia. 109 sekuritas artinya ada 109 perusahaan tempat peluang Anda bekerja kalau Anda betul-betul mendalami pasar modal. Jelas? Ya, ada 100 perusahaan, 109 perusahaan yang ada di Indonesia tempat Anda ini kalau bekerja di bidang pasar modal, itu sekuritasnya saja. Ada di 33 provinsi. Itu peluang pekerjaan yang juga sama tadi. Orang masih tidak melihat sesuatu ini di pasar modal. Karena yang kuliah pasar modal ada rekening saham, tidak ada Pak. Kenapa? Takut Pak. Kalau saya yang dosen ngampung dapat pasar modal, kalian mahasiswa itu nilainya E. Ya, karena tidak mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Ini pasar modal dengan siapa pengkajiannya? Pak Faisal. Pak Faisal juga buka rekening sekuritasnya di RHB. Pak Faisal, Dr. Faisal ya. Nah, jadi RHB Sekuritas ini salah satu anak perusahaan dari Malaysia yang ada di Indonesia. Ya, kalau Anda pernah ke Malaysia, Kuala Lumpur mungkin sempat melihat RHB Bank, ya. Kan ada itu bahasa kalau Anda di Kuala Lumpur. Jadi di Indonesia namanya RHB Sekuritas Indonesia. Nanti teman-teman ini bisa lihat di website ya kalau yang sekuritas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin nanti lihat kode sekuritas di dalam aplikasi, kode RHB itu ada disebut dengan DR. DR itu kode sekuritas RHB. Jadi nanti ada YP, ada OD, ada YU, ada CC, ada CP, ya, ada macam-macam. Ada 109 kode broker di pasar modal. Tahu kan broker kan? Kita sampai situ kan materinya kan? Nah, jadi broker ini seperti sampaikan menteri sebelumnya itu adalah lembaga perantara masyarakat untuk membuka rekening membeli saham. Jadi RHB kodenya DR, ya. Bukan doktor ya. Jadi produk-produk yang ada di RHB ini juga ada online trading dan offline trading, ya. Jadi online trading nanti kita perkenalkan, kita kasih nampak cara melihat pergerakan harga sahamnya. Jadi nanti yang ini hanya ini tugas yang dilakukan oleh RHB, ya. Salah satunya pekerjaannya untuk bicara memperkuat manajemen keuangan perusahaan untuk proses IPO, ya. Kemudian ada financial and corporate restructuring, rekonsiliasi keuangan perusahaan, merger, akuisisi dan segala macam. Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh sekuritas. Oke, lanjut. Ini penghargaan. Oke, lanjut. Ini nggak perlu. Nah, ini. Ketika kita bicara investasi pasar modal, itu seperti orang nanam cabai, kasus ketika cabai mahal itu. Apa katanya? Beritanya, mumpung harganya mahal, mari tanam dulu. Itu juga ketika kita bicara investasi. Ya. Kalau teman-teman, betul nggak segmen ini? Mumpung harganya mahal, mari tanam dulu. Enggak. Kalau gaya Lowos ini sudah pengalaman ya. Karena ketika saya berangkat dari Biren ke Banda Aceh, ketemu dengan mobil dari Gaya Lowos, ya kan, bawaannya cabai itu.
Ini orang ini pasti kalau di Gayo Luwus ini sudah cukup pengalaman. Kalau harganya lagi mahal, jangan ditanam dulu, ya kan? Nanti kalau panen dia akan over supply akan turun. Ini seperti ini juga terjadi di dunia investasi. Ada orang ketika kita gunakan pasar modal, nggak mau karena katanya lambat, benci segala macam. Kita apa sekarang? Main game, hand yang sudah bangkrut, ya kan? Ada lagi sekarang ini kripto finansial, cryptocurrency. Ini lebih menarik. Ini bisa untung sehari 1 juta. Ya, tapi tahu-tahu, dalam 1 hari, dalam 1 minggu kadang-kadang bisa turun 500%. Nggak enak, kita main forex aja. Ada teman gitu juga, invest uang 50 juta, tinggal uang 1.700.000. Bicara saham, nggak mau takut berisiko. Apa risikonya? Perusahaan bangkrut. Di mana nyimpan uang di BRI? Kalau BRI ini bangkrut nggak kira-kira? Bangkrut nggak BRI kira-kira? Kira-kira itu akan bangkrut kalau negara ini juga bubar. Karena negara menjadikan BRI itu sebagai tempat lalu lintas transaksi keuangan pemerintah. Ya. Next. Nah, bicara kita dalam investasi ini sebenarnya adalah melihat realita investasi, realita inflasi. Pernah lihat uang seperti ini? Ini keluaran bukan terbaru, ada terbaru. Ya ini pernah lihat? Terus ya ini? Ya ini? Yang ini ada? Nah, kapan lihatnya nih? Di sini enggak? Kalau ini saya yakin dan percaya di Gayo Luwus ini ada dilihat, tapi nggak laku di Gayo Luwus. Betul kan? Kita kasih uang 100 pasti orang nggak mau. Uang 500 aja nggak mau di Gayo Luwus. 1000 pun nggak mau. Artinya apa? Inflasi di Gayo Luwus itu tertinggi ketimbang di kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk tetangganya di Dakilan. Ya, kalau di Banda Aceh ini uang 100 masih berlaku di Indomaret, di Alfamart, ya kan? Uang 100 ini masih berlaku. Ya. Sekarang jadi pertanyaan, kalau sekarang uang 100 ini kita bisa dapat apa kalau di Gayo Luwus? 1 permen pun nggak dikasih. Ya kan? Kalau dulu uang 100 ini kira-kira dapat apa ya? Ya. Ini bisa dapat emas 1 manyang ini. Di tahun 73. Harga emas 200 perak, 100 perak, 50 perak, ya, bermanyang. Kalau sekarang kita kasih uang 100 di Gayo Luwus ini, pasti dianggap mengejek ya. Nah, kita lihat kita uang 100 tadi dengan kasus Indomie. Ini suka makan Indomie enggak? Terus bilang. Ya. Berapa harga Indomie di tahun 80-an? 150 per bungkus. Kan uang 100 tadi dikumpul 2 biji bisa dapat 1 bungkus Indomie. Ya. 90-an 300 perak. Terus 2000-an 800 perak. Sekarang berapa? 2000 sampai 2500. Ini kita angkat rata-rata 2100. Kan ada Indomie macam-macam. Nah, kita lihat ilustrasi perkembangan harga Indomie ini. Ya, lihat kenaikannya. Terus Nabila naik, ya, kemudian naik, ya. Berapa persen naik kalau diperbandingkan tahun 80-an dengan sekarang? 700%. Coba kita lihat harga saham Indofood. Tahun 94 harga sahamnya per lembar itu 700 perak per lembar. Ya. Kemudian tahun 2000-an harganya 2100. 2016 dan sekarang harga saham Indofood berkisar dari 7.500 sampai dengan 8.000. Naiknya berapa persen? 1.128%. Artinya apa? Kalau orang nyimpan uang dulu di rekening 100.000
apa 300 perak dulu dapat sebungkus Indomie. Uang itu nggak dibelanjakan, disimpan aja di rekening atau tidak taruh buah mentah. Sekarang bisa dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ada uang 1000 beli saham Indofood, beli 1 lot, harganya dulu Rp700 per lembar. Disimpan, hari ini uang itu masih berguna. Saham Indofood per lembarnya kalau tadi pagi 7.300. Ya. Indofood 8.325. Jadi barusan itu ICB apa namanya, NDF bukan ya? NDF bukan 7.000 sekian. 7.000 sekian. Artinya apa? Uangnya tidak turun daya beli. Inilah yang membuat orang bisa menyesuaikan asetnya ketika terjadi inflasi. Okay? Do you understand? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Kita lihat apakah saham ini bisa turun. Jelas, harga saham pernah turun di titik nadi terendah. Ini ketika krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan 98. Ya. Harga saham, indeks harga saham gabungan dari 700 turun nyungsep ke 300-an di tahun 98. Terus 98 ada di ini masih pakai pampers. masih merangkak. Terus, nah itu ketika krisis moneter 97, 98. Ya, ketika Presiden Soeharto jatuh turun. Kami ketika masih kuliah di semester 1 di Unsyiah di Fakultas Ekonomi. Ya, jadi gini-gini sempat demo untuk Soeharto, ya. Kan hebat ceritanya. Itu harga saham itu turun drastis ke titik nadir. Nyaris bangkrut negara ini. Tapi kita lihat setelah turun, apa kejadiannya? Ya, Juni 1999 sudah kembali lagi dari ke 700. Next, Nabila. Kita lihat lagi pergerakan harga saham IHSG ini. Ya. Dari 2005, ya. Bergerak ke 2.500, kemudian sempat crash di tahun 98 ketika krisis 2008 ketika krisis apa namanya? Krisis subprime di Amerika Serikat. Ya, yang membuat banyak sekali pengangguran terjadi di Amerika Serikat gara-gara Lehman Brothers ini buat mengganggu keseimbangan ekonomi dunia. Pasar saham sempat crash ke sekitar 1.500. Setelah ini dia bangun lagi 2009, ya, di 2011 sudah mencapai angka 4.000. Hari ini berapa harga saham di IHSG? 6.000. Bergerak dari 5.900 sampai ke 6.100. Naik atau turun? Dari tahun 2010, ya. Ini dari 2014 IHSG-nya sekitar 5.000. Jadi yang perlu dikatakan begini, pergerakan saham ini apapun dia alasannya, dia tetap setelah turun akan naik kembali. Itu IHSG, indeks harga saham gabungan. Apakah harga sahamnya juga akan mengikuti demikian? Tergantung sahamnya. Ya, tidak semua saham setelah naik turun. Tidak semua saham setelah turun akan naik. Ada saham setelah turun sampai dia ditendang dari